bulan Oktober 2020 hingga Juli 2021 yang terpapar adalah 56 orang. Bulan Juli 2021 hingga sekarang yang terpapar adalah 50 orang, di mana terdiri dari warga, petugas keamanan, dan kebersihan. Berita baiknya adalah bahwa hingga Agustus ya dok, kalau nggak salah kita hanya menangani satu keluarga berisi 3 orang pasien dan saat ini kondisinya sudah jauh membaik, hanya tinggal melakukan PCR ulang. Pasien sembuh dari 106 adalah 103 orang, semua dengan gejala ringan dan sembuh total, kecuali ada 3 pasien yang meninggal. Data warga kita adalah dari blok E42, blok B1, dan blok G5. Lalu kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan sejak bulan Juli hingga sekarang adalah swab antigen, vaksinasi, paket isolasi mandiri, membuat peraturan belanja sayuran dan makanan, menyediakan sarana cuci tangan, dan membuat peraturan protokol kesehatan di area masjid. Swab antigen yang kita lakukan itu diperuntukkan pesertanya adalah bagi keamanan, kebersihan, driver, ART, dan warga Puri sendiri. Sampai saat ini kita sudah menjalankan 4 kali swab, dan itu adalah akibat dari maksud bukan akibat, tapi itu pemberian swab antigen ini diberikan oleh para donatur kita warga Puri sendiri. Lalu lanjut. Acara puncak kemarin adalah vaksinasi pertama yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus. Kami berhasil mengumpulkan 334 peserta terdiri dari warga dan lingkungan sekitar. Dan acara berlangsung itu dengan bantuan polisi dari Polsek Cimanggis dan bantuan Bapak AKBP Siswo dari Q11. Di antara 334, kami juga menangani vaksinasi untuk 9 orang anak autism dari Blok F10 di bawah pimpinan Ibu Rina. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar karena anak-anak kondisinya juga sehat dan semuanya teratur dan terarah. Alhamdulillah. Paket isolasi mandiri adalah paket yang dibuat kami atas kerjasama dengan ibu-ibu, sumbangan ibu-ibu, semuanya kami sediakan paket isolasi mandiri bagi warga yang terkena positif COVID. Paket isolasi mandiri tersebut terdiri dari frozen food, ada vitamin, ada masker, dan ada buah. Bagi penderita COVID yang non warga, maka akan kami berikan dalam bentuk amplop. Ini data-datanya yang sudah pernah kami berikan. Aturan belanja yang hampir setiap hari saya post di dalam WA Group adalah tujuannya agar penyebaran COVID ini dapat diminimalisir, sehingga kontak antara ART atau kontak antara ART dengan tukang jualan itu dapat diatur sehingga tidak membawa penyebaran penyakit itu ke dalam rumah kita. Mohon bantuan dari ibu-ibu untuk bisa menjalankan peraturan ini sehingga kita semua dapat mengambil manfaatnya. Dan aturan ini juga kita berlakukan bersama-sama dengan koordinasi dengan Satpam. Sehingga sampai saat ini informasinya selalu aman. Alhamdulillah. Peraturan larangan makan di tempat juga sudah kami berlakukan. Jadi penjual yang berjualan makanan di lingkungan kita sudah mengetahui peraturan itu bahwa mereka hanya menerima pesanan take away. Dan mereka akan menerima sanksi apabila berjualan tapi masih menerima dine-in. Yang ketiga adalah adanya juga surat peringatan dari Pak RW atas itu. Lalu rencana ke depannya kami akan membuatkan spanduk peraturannya yang akan kami taruh di balai warga dan parkiran kolam renang. Jadi kalau mau masuk nanti. Ya. Selanjutnya, ya kami juga menyediakan atau mendapat sumbangan dari salah satu anggota Satgas berupa wastafel tempat cuci yang baru. Kami punya 2 unit.
adanya sekarang di pos satpam depan dan di gerbang belakang. Dan untuk ketersediaan sabun cuci tangannya juga kami tim Satgas yang memastikan itu, bahwa semuanya bisa berjalan dengan sesuai aturan. Insya Allah. Kami juga menetapkan protokol kesehatan COVID untuk diberlakukan di masjid. Ini sudah berlaku kira-kira mulai mungkin sekitar 10 hari yang lalu ya. Semoga hal ini bisa berjalan dengan baik di masjid, dan kami juga menerima sumbangan masker untuk masjid. Sumbangan masker ini sangat bermanfaat karena bisa dipakai untuk santri atau orang-orang yang datang ke masjid tapi lupa membawa masker. Sampai sejauh ini situasi di masjid juga aman terkendali. Alhamdulillah lagi kita mempunyai persediaan 8 tabung oksigen, ada di Mbak Nana, Uniosi, Bu Jolia, Virginita, Bu Rizka, dan saya sendiri ada 3 tabung, sumbangan dari Bu Endah L1C. Berikut selang-selangnya juga ya, Ibu. Lalu yang penting dari semuanya adalah emergency contact, di mana koordinator tetap Dr. Wulyo Rajab Toha 17 dengan nomor telepon sekian-sekian, RT 1 Pak Ganggas dengan nomor telepon sekian-sekian, RT 2 Dr. Sandi dengan nomor telepon sekian-sekian, RT 3 Pak Urip dengan nomor telepon sekian-sekian, lalu terakhir adalah Pak Gunawan dengan nomor telepon sekian-sekian. Dan juga saya juga bisa dihubungi secara langsung di nomor yang seperti ada di WA Group. Sterilisasi ini penting buat kami karena di situasi yang saat ini kita nggak tahu rumah kita bersih apa enggak, kita inginnya standar sterilisasi seperti apa. Kami menyediakan juga ini kontaknya yang pernah salah satu dari kita gunakan, jadi mohon bisa dipergunakan kalau ibu-ibu ingin menggunakannya. Akhir kata, tidak lupa saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pangeran Catering atas nama Ibu Rina F10, Rumah Sakit Melia atas nama Ibu Lista dan Dr. Lisa karena bantuan ambulans dan Aqua, lalu tenda sumbangan dari Pak Dodi, tenda Demayang ini milik warga Puri sendiri, jadi kita bisa memanfaatkannya. Dan tak lupa itu ibu-ibu, terima kasih banyak atas sumbangannya yang luar biasa, karena tanpa bantuan ibu-ibu kita tidak dapat melaksanakan kegiatan Satgas sampai dengan saat ini. Begitulah kira-kira penjelasan dari saya tentang kegiatan tips Satgas saat ini. Bila ada pertanyaan dari ibu-ibu, mohon kiranya nanti dikumpulkan di akhir acara. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Dr. Wulyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Primi. Suara saya kedengeran kan ya? Kedengeran dok. Ya, saya share screen ya. Saya ingin berbagi informasi tentang COVID-19 di Perumahan Puri Serudari Cibubur, bagaimana peran kita masing-masing. Kegiatan ini juga kelihatannya banyak membawa inspirasi ya kepada RT RW lainnya di luar Puri Serudari yang juga menghubungi saya. Mereka kepengen ikutan, tapi saya bilang, waduh, kayaknya belum bisa, kalau ada rekamannya nanti saya kasih. Bahkan ada teman saya, rekan saya, teman kuliah saya dulu ya, Dr. Susana di Perak, Malaysia juga bertanya kepada saya apakah bisa ikut. Akhirnya saya izin ke Ibu Nana untuk membagikan linknya ke beliau, karena beliau juga seorang dokter. Baik, saya akan mulai. Bagaimanakah peran kita dalam menghadapi COVID-19 di Puri Serudari Cibubur? Jadi COVID-19 ini adalah penyakit saluran nafas akut yang penyebabnya adalah SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 itu singkatan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus Disease tipe 2. Jadi dia bagian dari virus corona. Jadi bagian besarnya adalah virus corona yang menyebabkan memang flu. Biasanya hanya flu aja yang ringan. Tapi kalau SARS-CoV-2 ini bisa menyebabkan gejala yang berat. Jadi
mayoritas ya kalau kita lihat tidak bergejala sampai dengan gejala ringan. Ini bisa isoman di rumah. Seperti teman-teman warga Puri Serwedari Cibubur, kalau kita lihat tadi ya, mayoritas sih gejalanya ringan dan bisa sembuh. Jadi sebenarnya kita nggak perlu panik sebenarnya ya. Karena kalau berita-berita di medsos tuh banyak orang yang panik gitu jadinya. Makanya rumah sakit full, padahal gejala hanya ringan. Akibatnya adalah pasien-pasien yang gejalanya sedang berat bahkan kritis nggak bisa masuk ke rumah sakit. Nah, sekitar 15% infonya katanya dia bisa memberat, bahkan yang 5% bisa membutuhkan perawatan di ICU, butuh alat bantu napas ventilator. Nah, ini kalau kita lihat ya, kalau kita ketularan dari seorang yang menderita COVID ya, sekitar 5 hari kita sehat tuh, baru kemudian akan muncul gejala. Nah, pada saat muncul gejala ini memang virusnya lagi tinggi-tingginya ya. Tapi pada umumnya itu gejala hanya berlangsung yang ringan tuh 1 sampai 10 hari. Namun kita mesti memperhatikan kalau gejalanya sudah kalau kita lihat nih hari ke-5 sampai 10 tuh yang berat bisa muncul gejalanya. Bahkan sesudah itu baru yang kritis. Jadi memang sekitar 1 sampai 10 hari itu pasien mesti isolasi. Kalau kita lihat antibodi sudah mulai muncul ya, hari ke-3 akan makin meningkat setelah hari ke-14. Makanya setelah hari ke-14 biasanya pasiennya sudah diperbolehkan kalau dia sembuh, apalagi kalau swabnya negatif. Walaupun kadang-kadang ada juga yang swabnya tetap positif. Nah ini sama ya, jadi gejala akut yang ringan tuh sekitar 5 sampai 10 hari. Kalau dia memberat, gejala yang berat itu sesak nafas ya, sesak nafas. Nah, ini yang gejala ringan gimana sih kita ngobatinnya kalau gejalanya ringan? Kalau misalnya demam, sakit kepala, nyeri otot sendi, kita sih bisa berikan obat-obatan yang ringan saja, paracetamol ya. Kita boleh kasih 3 sampai 4 kali 500 mg. Sering juga ada hilang penciuman atau hilang rasa ya. Kalau yang ini ya paling kita pengobatannya kita menghidu, mencium-cium aroma-aroma ya bisa. Batuk pilek kita bisa obati yang ringan tuh bisa dengan OBH sirup yang paling gampang ya, atau obat batuk jenis lainnya bisa. Kalau dengan pengobatan biasa aja ya kita bisa minum air jahe hangat ya, air perasan jeruk nipis tambah madu. Itu juga bisa meredakan batuk. Kalau ada nyeri perut, mual, muntah, kita bisa berikan obat-obatan mah ya. Kalau diare ya kita berikan obat anti diare. Tapi biasanya sih jarang kalau yang sampai diare. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya kita mesti minum dan makan yang cukup, multivitamin, atau ya itu tadi resep nenek moyang kita ya, jahe merah hangat, madu, perasan jeruk, kunyit asem, temulawak, itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Memang ada informasi obat-obatan tertentu yang bisa mengalahkan virus. Virus ini ya kalau kita tahu, kalau kita baca tuh dia ibaratnya tuh self-limiting disease. Jadi penyakit yang sembuh sendiri kalau daya tahan tubuh kita kuat. Jadi sebenarnya kita tidak memerlukan obat-obatan yang banyak ya, yang aneh-aneh di medsos tuh banyak ya. Kalau gejalanya hanya ringan saja, karena kita juga dulu-dulu tuh pernah flu, tapi juga baik-baik aja, nggak perlu obat-obat yang banyak beredar di luaran. Nah, kalau dalam 5-7 hari itu ada gejala memberat, tandanya itu adalah sesak nafas pasiennya. Dan frekuensi nafasnya itu lebih dari 30 kali per menit, dan atau saturasi oksigen kurang atau sama dengan 93%. Jadi memang kalau kita isolasi mandiri, kita butuh peralatan suhu ya, temperatur, dan saturasi oksigen. Jadi tiap hari, misalnya 3 kali sehari kita ukur saturasi oksigen kita. Kalau saturasi oksigennya di atas 93% sih, no problem. Nah, kalau di rumah sakit tuh pengobatannya biasanya kita infus, kasih oksigen, antivirusnya remdesivir yang infus. Kalau yang tablet sih kelihatannya
nggak gitu mempan. Lalu ini dexamethasone juga infus, antibiotika, dan dikasih antikoagulan tuh anti pembekuan darah. Obat-obatan lain misalnya tocilizumab, Actemra ya, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak tahu, IVIG, plasma convalescent, stem cell itu sebenarnya obat tambahan. Itu kita kasih kalau diperlukan. Tapi kelihatannya di luar nih udah dibombardir sama info yang kalau saya bilang ya nggak gitu benar dan nggak gitu tepat. Jadi maunya dikasih plasma convalescent kalau dirawat, maunya dikasih IVIG, maunya dikasih Actemra. Yang obat-obatan tersebut mahalnya minta ampun, akibat dari kebutuhannya yang meningkat, obatnya jadi kurang. Jadi banyak orang yang harusnya dapat karena kondisinya berat, jadi nggak bisa dapat. Karena pasien-pasien yang ringan aja udah dikasih gitu ya. Jadi itu salah satu efek nggak baik dari info yang tidak benar dan tidak tepat. Nah ini contoh, ini adalah ini teman saya yang saya isom mantau di rumahnya ya. Dia ada keluhan biasa ya, keluhan demam, sakit kepala, pegelinu, penciuman hilang, tidak nafsu makan. Setelah hari ke-8 dia mengeluh sesak nafas, dan saturasi oksigennya 88%. Jadi saya anjurkan untuk ya Anda harus ke rumah sakit dong, saya bilang itu. Akhirnya berangkat ke UGD RSCM, di foto kondisinya begini nih kalau pasien COVID nih. Udara tuh mestinya hitam. Jadi ini kan putih semua ya, jadi virusnya udah ke paru-paru semua. Namun dengan pengobatan yang tepat, standar ya, tadi infus, oksigen, remdesivir, dexamethasone, antibiotik, dan anti pembekuan darah, hasilnya alhamdulillah baik. Hari ke-10 dia udah kondisi paru-parunya juga udah baik nih. Nggak perlu pengobatan plasma convalescent, Actemra, IVIG, dia nggak perlu nih. Apalagi stem cell, dia nggak perlu. Jadi kondisinya udah perbaikan dan pasiennya bisa pulang ke rumah. Nah, memang ada yang berat ini kondisi-kondisi penyakit lain ya. Jadi selain menderita COVID, biasanya ada elderly ya, usianya lebih dari 60 tahun, apalagi dia mempunyai ada hipertensi, ada penyakit jantung koroner, ada stroke, ada diabetes, kegemukan, keganasan ya, penyakit paru. Nah, itu yang bisa tadi 15% yang berat, yang harus dirawat di rumah sakit, bahkan bisa menjadi kritikal, 5% bisa butuh ICU. Nah, sebenarnya pasien-pasien seperti inilah yang harusnya dirawat di rumah sakit. Jadi kalau yang ringan tuh nggak perlu. Jadi ya karena banyak yang ringan yang dirawat ya, karena berita-berita yang bikin mereka panik, jadinya ya rumah sakit penuh tuh akhirnya tuh. Jadi yang berat-berat nggak bisa dirawat. Nah, sebagai tindakan pencegahan ya tadi mungkin udah dijabarkan juga ya, kita mesti pakai masker di lingkungan perumahan kita, rajin cuci tangan dengan desinfektan atau dengan air yang mengalir dengan sabun. Ini social distancing, ini adalah kontak tracing ya. Jadi biasanya satu keluarga tuh nanti klaster kena semua tuh. Dan terakhir adalah program vaksinasi. Jadi memang berita-berita di luar tuh bikin kita takut ya, bikin kita takut, bikin kita panik ya. Sebenarnya sih nggak seperti itu. Kalau kita sudah tahu, kita sudah mengerti, ya kita akan baik-baik aja, kita akan percaya, kita akan tawakal, berdoa supaya penyakit tersebut bisa kita tanggulangi secara bersama-sama. Dan buktinya juga kelihatan tadi Ibu Primi lapor ke kita bahwa sebagian besar warga PSC yang swabnya positif, yang bergejala itu sembuh. Memang tadi ada 3 yang gugur ya, ya kita ambil sisi positifnya karena di salah satu hadis itu juga dikemukakan bahwa kalau ada orang yang gugur dalam menghadapi wabah ya, dalam hal ini adalah wabah COVID, itu gugurnya adalah syahid. Nah, bagaimana peran kita sebagai warga di perumahan ya?
apabila swab kita positif, ada yang bergejala atau sampai bergejala ringan, sebaiknya di isoman. Tapi mesti ada TAU, jadi mesti isoman TAU. Jadi mesti ada yang memonitor dan memantau. Dalam hal ini tadi Ibu Primi bisa ke saya atau ke Dr. Sandi atau Ibu Primi sendiri dan teman-teman ibu-ibu PSC yang ikutan memantau ya. Jadi nggak ada masalah, lapor aja ke tim Satgas tadi ya, nggak usah malu. Nanti kita akan pantau, kalau gejalanya ringan saja biasanya akan sembuh. Nah, kita perlu memang mengidentifikasi gejala yang berat. Jadi kalau berat, ya kita anjurkan untuk rujuk ke rumah sakit. Karena saya bekerja di RSCM, ya saya tahunya sih, sekarang nih di RSCM udah reda ya, itunya COVID-19-nya yang dirawat juga banyak kamar yang kosong. Jadi kalau ke RSCM mungkin saya bisa bantu, tapi kalau ke rumah sakit lain, tadi Ibu Primi bilang saya praktek di MMC Kuningan ya, ada 2 pasien saya yang kena COVID juga tuh nggak bisa masuk juga, di UGD-nya udah ditutup karena udah penuh. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit lain. Lalu logistik tadi Ibu Primi juga sudah menjelaskan bahwa kita Dr. Wilio. Gimana? Perlu juga makanan, vitamin ya, obat-obatan, bahkan oksigen sendiri sudah disiapkan oleh ibu-ibu pengurus PSC. Nah, pencegahan yaitu tadi yang 6M, termasuk kita sudah melaksanakan vaksinasi. Jadi Pak RW dan pengurus ibu-ibu PSC sudah menyelenggarakan vaksinasi dengan bantuan dari Polres Depok. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Eri sudah hadir di sini ya. Terima kasih Pak Eri. Pak Eri mungkin mau ngasih tambahan sedikit-sedikit Pak. Yang hijau-hijau ini lagi ngomong. Ayo ngomong. Dia mau. Nah, dia harus kontakin dulu. Pak Eri mau menyampaikan sesuatu Pak? Dulu aja. Pakai handphone kamu aja. Kasih alamat Zoom-nya. Oh, oke. Mungkin kalau Pak Eri belum menyampaikan, mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab ya. Lagi kirim. Mbak Primi, silahkan di-lead Mbak Primi untuk sesi tanya jawabnya. Udah Benar, keluar lagi terus masuk lagi. Coba. Ini lagi coba. Mau nanya Mbak Primi. Ya Mbak Marita sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Mbak, mau tanya dengan Dokter Wilio. Ya. Kalau misalnya penciuman hilang penciumannya, itu biasanya berapa lama ya? Yang dikatakan setelah sembuh, gejala itu apakah lama apa gimana gitu? Oh, dijawab Dokter Wilio. Hilang penciuman. Ya, baik. Atau rasa ya? Hilang penciuman sih nggak lama ya, mungkin nggak sampai sebulan udah bisa kembali pulih penciumannya. Kalau indera perasa ya, saya juga kan ini juga nih, saya dirawat juga tuh, kena COVID juga saya tuh, dirawat di RSCM Kiara, sama nggak ada rasa ya, tapi ya nggak sampai 10 hari sih udah perbaikan sih kalau rasa. Jadi nggak permanen gitu ya, nggak permanen untuk indera penciuman. Vitamin, apakah itu bisa on off nggak dok? Mestinya sih nggak ya. Kalau udah selesai ya virusnya kan hilang sendiri dengan daya tahan tubuh kita yang baik. Penciumannya juga lambat laun akan membaik kalau saya pikir sih. Oh, gitu ya. Untuk obat dan vitamin ya, vitamin yang banyak mengandung vitamin C, vitamin B kompleks, vitamin D, zinc itu bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dan kita bisa minum 1 sampai 2 kali sehari untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Oh begitu, makasih dok.
Mau Terima tanya kasih. ini. Mau tanya, Dok. Boleh. Boleh ya? Ini pengurus, saya mau tanya, boleh ya? Begini, Dok. Silahkan, Ibu. Ini saya ada kasus nih, ponakan saya positif. Dan dia sedang menyusui, anaknya baru umur 3 bulan. Apakah masih boleh memberikan ASI di pumping gitu, dan ASINya diberikan melalui DOT gitu, dokter? Baik, terima kasih. Pertanyaannya rada susah juga. Tapi yang saya tahu virusnya sih nggak masuk ke ASI ya. Jadi kita tetap bisa, ibu-ibu yang masih menyusui bayinya masih bisa memberikan ASI-nya ke bayinya. Nggak ada masalah, Ibu Nisa. Tapi nggak boleh langsung disusuin gitu, Dok? Harus dipumping, dipakai DOT, atau Sebaiknya ya, disusui langsung? sebaiknya kalau ibunya swabnya positif, memang kan harus isolasi ya. Jadi nggak boleh bertemu dengan orang-orang sekitar, bahkan dengan bayi. Jadi bayinya sementara dipisahkan, namun susunya bisa dipumping kok, nggak ada masalah. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Bu. Baik, ibu-ibu yang lain barangkali ada pertanyaan. Boleh saya bertanya, Mbak Nana? Oh iya, silahkan Mbak Silvi. Ini Mbak Silvi masih isoman ya? Iya, dokter. Menginformasikan saya ini hari ke-13 setelah gejala. Cuma kebetulan saya sedang tidak di Puri. Sudah hampir sebulan ini saya di Papua, dan saya terkena di Papua, tapi alhamdulillahnya hanya saya yang kena. Jadi anak-anak dan suami tidak. Sejauh ini aman-aman saja, Dok. Kebetulan saya gejalanya ringan. Hanya waktu jadi waktu hari pertama itu saya mengalami agak nggak enak badan, kemudian agak demam begitu, dan paginya mulai merambat naik, dan akhirnya saya pergi ke emergensi karena waktu itu suhu sudah 39,3. Tapi setelah itu kebetulan mungkin hanya saat itu begitu ya. Jadi beberapa saat kemudian suhunya tiba-tiba turun sendiri begitu, dan pas sudah dicek oleh dokter ternyata semuanya baik-baik saja termasuk saturasi. Yang ingin saya tanyakan, ini saya sudah hari ke-13 ya, Dok ya. Saya agak mengkhawatirkan tentang long COVID ya, Dok. Karena long COVID itu katanya bisa berefek agak lama begitu. Jadi efek seperti lemas itu memang sampai sekarang masih dirasakan, dan sesekali saya masih merasakan batuk kering, dan memang dari hari pertama batuk itu sudah saya rasakan, dan saya meminum OBH kombi itu dari awal sampai sekarang. Selebihnya vitamin-vitamin dan lain-lain, dan sempat saya meminum azitromisin juga begitu. Untuk long COVID ini bagaimana penanganannya jika nanti memang saya masih merasa lemas berkepanjangan, dan apakah aktivitas saya nanti akan terganggu hingga gejalanya itu membaik baru saya boleh beraktivitas normal begitu, Dok, yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Silvi ya. Untuk long COVID ini ya sama, saya juga tuh batuk bisa sampai 3 bulan. Tapi ya makin lama tuh makin membaik batuknya ya. Ya paling saya itu tadi minum jahe atau obat-obatan tablet hisap ya, misalnya F-Gatrosis yang bisa meredakan keluhan tenggorokan. Jadi saya juga batuk saya 3 bulan baru hilang tuh. Tapi batuknya ringan. Kalau sesak nafas, kalau pasien yang gejala ringan kelihatannya nggak ada. Kadang-kadang memang ada yang merasa sesak nafas, tapi ternyata tuh lambungnya kembung ya. Jadi mungkin asam lambungnya. Jadi untuk aktivitas sih saya nggak ada masalah. Jadi Ibu silakan setelah hari ke-14 selesai isolasi boleh jalan-jalan ya. Kalau mau swab ya silakan, tapi kalau swabnya positif juga biasanya udah di atas 30 ya itunya ya. Jadi kalau saya bilang sih nggak ada masalah. Jadi itu sisa-sisa dari virus yang sudah mati saja. Keluhan lain
Ya selain batuk, tenggorokan nggak enak, badannya memang masih rada lemes ya. Vitamin kalau saya bilang silakan masih perlu diminum, nggak ada masalah. Lalu ada yang bertanya juga kalau masyarakat umum ya sudah 2 kali vaksin Sinovac, apakah perlu juga vaksin ketiga? Memang vaksin ketiga ini baru kita berikan dari pemerintah ya untuk tenaga kesehatan, karena banyak juga tenaga kesehatan kita yang gugur ya. Jadi untuk melindungi tenaga kesehatan mereka divaksin booster Moderna yang ketiga. Ya kita juga harapannya ke masyarakat umum juga, karena varian Delta ini kan infonya sih yang saya tahu ya, memang masih bisa di-cover dengan vaksin yang Moderna. Jadi kita juga harapannya sama pemerintah bisa menyediakan vaksin Moderna untuk masyarakat umum. Lalu ada juga yang bertanya, ada warga yang kanker payudara ya, dan sudah kena COVID sampai 3 kali operasinya tertunda. Jadi memang saat ini untuk tindakan operasi, swabnya mesti negatif dulu. Jadi syaratnya adalah ya periksa swab, kalau sudah negatif bisa untuk melakukan tindakan operasi. Demikian. Bu Nana boleh sharing nggak? Boleh. Ini sorry Tan, ini ada yang mau tanya dulu satu lagi ya. Ibu NT A10 nih Bu Nita apa ya mungkin ya? Iya maksudnya? betul Ya. Bu Oh, Nana. iya. Halo. Silakan Bu Nita. Iya biasa ketemu sambil jalan ya Bu Nana. Iya betul. Iya, saya Nitra dari A10. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan saya salut juga sih sama warga dari Puri Sriwedari Cibubur ini, termasuk juga tim Satgas dan juga ibu-ibu. Boleh wajahnya nggak Bu Nitra? Oh, saya pemalu Bu orangnya Bu. Kalian perkenalan dengan yang lain. Iya, ya termasuk ibu-ibu arisan, pokoknya semuanya sih saya salut karena terkait dengan penanganan COVID, ini mungkin saya juga sedikit sharing. Kebetulan saya sekarang lagi di Bandung nemenin ibu saya, udah beberapa bulan sih di sini. Kebetulan pas saya WFH juga. Nah, di sini tuh di Bandung keadaannya beda banget sama di Puri Sriwedari ya, meskipun di sini adalah komplek juga. Jadi bahkan sampai saya yang harus komplain gitu ke RT, sampai ke RW, sampai saya lapor polsek segala gitu karena banyak sekali pelanggaran COVID di sini gitu. Tapi ternyata juga hasilnya juga tidak juga sesuai dengan harapan saya ya. Jadi begitu saya baca di grup arisan ibu-ibu, itu Satgasnya sangat bergerak, vaksinasinya bagus, segala macam. Saya sih salut banget. Jadi terima kasih sekali lagi nih sama semua warganya ibu-ibu. Puri. Tanya Dok, Urip Dok. Pak Urip, non sewu sebentar masih Bu Nita dulu nggih Pak, sekedap Pak. Pak Dokter, saya mau tanya, seperti yang pernah. Halo. Ya, Pak Urip, mohon maaf, ini masih ada penanya Bu Nita. Habis ini ya Pak. Silakan. Ya, non sewu Pak Urip. Ya Bu. Silakan Bu Nita. Iya, terima kasih. Iya, melanjuti hal itu, sebenarnya sih saya nggak tahu sih sekarang itu kondisinya di gimana di Puri Sriwedari. Cuma waktu dulu sekitar mungkin sebelum Lebaran lah, itu saya masih tinggal di sana. Itu kalau sore tuh ada beberapa lah, mungkin sekitar jam 4-an gitu suka banyak anak-anak dari penduduk belakang yang mungkin main atau melewati komplek kita, itu suka nggak pakai masker. Kebetulan sih waktu itu saya jam-jam sore itu saya Zoom kantor, dan selalu jam segitu saya di ruangan depan, jadi memang selalu melihat gitu. Pada jam tersebut anak-anak suka ada yang lewat tanpa menggunakan masker. Mungkin kalau memang hal tersebut masih terjadi, mungkin juga bisa dimonitor ya oleh pihak tim Satgas. Itu satu. Yang kedua, saya mau tanya terkait hal itu juga sih. Dan virus Delta ini kan penyebarannya lebih mudah dan lebih masif. Sedangkan di satu sisi kita perlu ventilasi ya di rumah, perlu VDJ ya, ventilasi durasi jarak.
Nah, yang terkait ventilasi di rumah, kita kan pengen buka pintu nih. Ini yang suka menjadi pertanyaan di saya sih. Ketika kita buka pintu, buka jendela gitu ya. Tapi kalau misalnya ada orang lain dari pihak dari luar rumah gitu ya, yang misalnya melewati depan rumah, itu yang tidak menggunakan masker. Nah, itu sebenarnya apakah masih beresiko atau cukup aman ya dengan jarak? Kira-kira kita jaraknya berapa ya dari jalan ke rumah tuh mungkin sekitar 5 meter ada kali ya. Nah, apakah itu cukup aman ya? Karena saya suka jadi ragu-ragu sih. Ini aman nggak ya kalau saya buka pintu depan rumah, buka jendela depan, terus kalau misalnya ada yang nggak pakai masker, apakah malah jadi beresiko gitu. Nah, kalau ada infonya, Pak Dokter, boleh mohon dijawab ya. Itu aja sih. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Nita. Silakan Pak Mulyo. Baik, terima kasih Bu Nita. Untuk warga di luar Puri, memang kita sudah koordinasi di tim Satgas. Jadi keluhan Ibu Nita kita sampaikan ke Bapak Manan, atau bahkan warga sendiri saya pikir akan juga menegur apabila ada yang tidak menggunakan masker. Memang untuk varian Delta ini tingkat penularannya sangat tinggi ya. Jadi utamanya adalah saat makan bersama tuh Bu Nita tuh. Jadi walaupun hanya ngomong aja itu bisa menularkan ke teman-teman yang makan bersama. Tapi kalau untuk jarak 5 meter di depan rumah kita ya, saya pikir sih masih terlalu jauh. Apalagi kalau kita juga di rumah menggunakan masker, itu juga bisa mencegah. Tapi kalau di luar kan batasannya 2 meter ya. Kalau 5 meter sih kecil kemungkinan untuk menularkan ke kita. Apalagi kalau dia nggak sedang berbicara atau dia tidak sedang batuk. Jadi saya pikir cukup aman deh kalau untuk kita tetap membuka pintu, membuka jendela di rumah kita sendiri. Oke, Dok. Terima kasih. Iya, terima kasih jawabannya, Dok. Abis ini Pak Urip ya. Pak Urip, ya. Monggo Pak Urip. Iya Bu, matur nuwun. Selamat siang Pak Dokter. Siang Pak Urip. Pak, saya mau nanya, anak saya kan kena COVID yang saya pernah lapor itu. Hasil swabnya sudah negatif. Dan dia sudah kerja. Tapi kadang-kadang agak lemes gitu, kadang-kadang dan agak pusing. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah, apakah dia perlu ronsen, Dok? Baik, terima kasih. Gejala ringan. Ya, terima kasih Pak Urip. Ya memang saya juga merasakan ya, barangkali juga ibu-ibu yang pernah kena juga, Pak Eri juga pernah juga merasakan memang masih ada tuh biasanya keluhan lemes, otot-ototnya masih kurang kuat ya. Tapi kalau untuk ronsen karena keluhan lemes, rasanya sih nggak perlu ya, kecuali batuk-batuk hebat dan sesak nafas. Nah itu kita perlu untuk melakukan ronsen. Iya, sudah, ya. Yang keras. Ya, terima kasih Pak Dokter. Ada juga yang kakak ipar saya juga tuh kena juga COVID berat ya, jadi CT scan-nya itu 75% parunya tuh putih semua ya. Ya, beliau memang setelah di rumah, kalau yang gejala berat ini masih ada keluhan tuh sesak nafas tuh. Namun ya sarannya ya memang harus rehabilitasi medik ya, jadi melakukan fisioterapi untuk paru-paru dengan yang gejalanya berat. Tapi kalau yang gejala ringan sih, saya pikir sih nggak perlu. Iya Pak. Ya Pak Dokter, terima kasih. Baik, mungkin setelah Pak Urip ini Bu Tanti ya, kemudian Pak Eri Priyadi ya. Silakan Bu Tanti. Terima kasih Nana. Gini Pak Dokter, saya ada kasus lah di Puri ya. Itu jadi kan nggak semua, misalkan mungkin apalagi yang ART-nya kena, itu di hari-hari mendekati sembuh itu kan nggak di-swab lagi. Nah itu jadi ada kasus di Puri itu, mungkin kalau lihat dari hitungan harinya, si mbaknya itu mungkin
udah sembuh ya, makanya dia udah berkegiatan di luar seperti yang ringan menyiram kebun gitu ya, tanaman gitu. Nah itu ada kebetulan ya cerita gitu bahwa si tetangga sebelahnya tuh kan tahu gitu bahwa itu kok mbaknya udah keluar gitu, padahal belum di swab negatif gitu. Nah itu juga mungkin dok perlu ada ya pembelajaran atau informasi ya bahwa sebetulnya kan yang udah kena sakit itu kan juga bukan seseorang yang perlu ditakuti gitu ya dok, maksudnya bukan seseorang yang harus dihindari atau kan dia juga keluar setelah masa isolasi mungkin kurang lebih udah 14 hari lebih gitu, cuman tidak ada bukti swab negatifnya gitu. Nah itu juga banyak masih ditakuti oleh orang sekitar di lingkungannya itu gitu loh dok. Jadi seperti seolah-olah harus ada hasil swab negatif gitu. Padahal kalau dari informasi literatur yang kita ketahui bersama kan mungkin masih positif, tapi kan yang tinggal bangkainya itu tanda kutip itu kan masih bersarang sehingga, tapi kan kata dokter bilang juga tadi memang sudah bisa beraktivitas ya ringan yang tetap masih menghindari kerumunan tentu saja gitu. Nah itu juga cara pencegahan seperti itu juga dok kurang familiar, kurang di masyarakat tuh kurang, pokoknya yang udah kena itu betul-betul masih ditakuti lah kalau saya lihat gitu ya dok ya. Itu satu dok. Nah yang kedua buat Mbak Silvi ya, saya ada tips sedikit ya sesama penyintas. Jadi saya sempat nanya ke dokter waktu itu masih batuk ya dok. Kata dokter saya juga lama Bu gitu. Nah terus saya setelah saya 16 hari itu masih batuk juga, yang saya nanya ke dokter itu saya terus-terusan ini dok, coba olahraga dok dari ringan, jalan dulu, memang masih sesek. Tapi terus jalan lari kecil terus sampai saya bersepeda itu, jadi terus sama suami di-push terus untuk olahraga. Itu asli dok bahwa itu cuman 2 sampai sebulan pas itu batuk sama sekali hilang dok. Jadi saya merasa mungkin banyak keluar keringat itu sangat membantu dok ya. Nah apalagi Mbak Silvi kan juga pelari gitu loh. Jadi insya Allah Mbak Silvi bisa gitu. Jadi pokoknya udah mulai, mungkin udah selesai isolasi atau ada hasil atau patokan yang umum, Mbak Silvi udah mulai bergerak lagi. Itu wah pokoknya cepet deh batuknya tuh terutama gitu. Amazing banget gitu dok. Waktu itu nanya ke dokter, waduh masih lama ya gitu. Waduh masih lama nih batuk menyiksa. Bener dok, itu 1 bulan itu udah asli, udah hilang batuknya sama sekali dok. Demikian. Iya makasih Bu Tanti. Iya, tapi maaf boleh nyela sedikit dok. Ini saya tadinya juga berniat seperti itu, tapi memaksakan dirinya itu sampai sejauh mana gitu loh dok. Kan saya takut juga ya. Saya memang hobi lari dok, hampir tiap hari saya lari. Tapi sekarang itu saya masih bertanya-tanya nanti kalau saya mau mulai olahraga lagi itu kapan begitu, dan harus kalau sudah seperti apa begitu, itu yang masih sekarang itu tanda tanya. Sekarang saya sudah mulai jalan di sekitar rumah saya, kebetulan kan kalau di Papua ini rumah tidak terlalu rapat ya, jadi kebetulan rumah saya juga agak luas, jadi saya bisa mengelilingi rumah juga, itu sudah lumayan begitu. Jadi kalau ada matahari, karena di sini dekat Gunung Jayawijaya, matahari itu dalam 1 hari paling hanya 2 jam, itu kesempatan saya untuk mutar-mutar di seputar rumah. Nah itu saya akan mulai jalan itu sudah dari minggu pertama itu saya sudah mulai jalan, tetapi untuk memulai lari itu kapan begitu dok, yang saya masih agak takut begitu. Itu saja dok. Terima kasih Mbak Tanti. Ya baik, terima kasih. Memang untuk warga yang kurang swab itu kan nggak murah ya, swab itu sampai dengan 1 jutaan. Jadi untuk warga yang keberatan biaya juga rasanya berat untuk membayar swab. Nah, kalau sudah tadi ya 14 hari sudah isolasi, kalau saya pikir sih sudah baik, sudah sembuh ya. Kalau dia nggak dananya kurang ya kita juga nggak bisa maksa untuk swab. Ya paling kita bisa swab antigen di Puri ya Pak Eri ya, untuk yang pasca COVID yang sudah 14 hari sih nggak ada masalah untuk periksa swab antigen, atau
beliau pasiennya bisa pergi ke puskesmas tuh. Yang saya tahu tuh di puskesmas nanti dibuat ada surat tuh kalau sudah isolasi mandiri lebih dari 14 hari tuh udah sembuh. Jadi saya pikir sih nggak ada masalah, mungkin bisa ke puskesmas atau bisa melakukan swab antigen yang dikelola oleh Satgas PSG, Bapak Eri dan kawan-kawan. Nah, untuk Ibu Silvi, ya itu tadi ya, Ibu Tanti betul, jadi ya meningkat ya, jadi durasinya kita tingkatkan mulai dari jalan kaki dulu ya, lalu jalan di sekitar perumahan tadi udah betul, sampai akhirnya kalau merasa betul-betul fit ya monggo silakan bisa lari lagi, kalau saya bilang sih begitu. Terima kasih, Dok. Terima kasih Pak Dokter. Kemudian ini Pak RW ya. Pak Eri, silakan Ya, Bu Pak Eri. Nana. Terima kasih Bu Nana. Pak Eri. Pak Eri, kalau ada pertanyaan silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Wulyo. Terima kasih ibu-ibu yang sudah menggagas acara ini. Saya rasa sangat baik acara ini. Mungkin ingin saya laporkan saja. Saya ingin laporkan bahwa tadi kita jam 8 memulai lagi tes antigen untuk 75 orang. Satpam kebersihan, para pedagang yang mangkal, para ART, para supir pribadi, dan ada 12 orang santri dari Masjid Al-Muhajirin. Jadi saya dapat laporkan bahwa di antara 75 itu 2 yang positif. Satu adalah drivernya Pak Nano Suratno di blok Q6, dan 1 tenaga kebersihan atas nama Manaf juga positif. Dan untuk tenaga kebersihan sudah saya langsung rumahkan, ya, nanti akan kita pantau hari per harinya. Setelah itu mungkin ingin saya laporkan juga bahwa kita telah mengadakan vaksinasi Sinovac ya tanggal 31 ya, tanggal 31 Juli ya. Alhamdulillah berjalan lancar, dan untuk vaksin kedua akan dilaksanakan tanggal 28 Agustus 2021. Mudah-mudahan di tempat yang sama ya. Saya akan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mensupport, membantu sehingga acara terlaksana dengan lancar ya. Ya, mudah-mudahan tanggal 28 akan kita laksanakan kembali. Saya minta semuanya ikut terlibat untuk mensupport suksesnya acara tersebut. Terima kasih. Lanjut Pak Dr. Wulyo. Terima kasih Silakan, Pak Bu Nana. Eri. Iya, terima kasih Pak Eri. Bagi ibu-ibu barangkali masih ada pertanyaan yang lain. Silahkan, kita masih ada waktu. 10-15 menit masih ada. Bu Nana, saya tanya boleh? Silakan Bu Ani. Tadi sudah tanya, tapi sekarang masih ada pertanyaan satu lagi. Silakan Bu. Iya. Jadi bahwa anak saya kemarin kan, sebentar. Izin Dok, izin bertanya bahwa anak saya vaksin pertama tanggal 4 kemarin Dok. Kemudian vaksin keduanya dijadwalkan tanggal 1 September. Nah, kalau kita ikut jadwal di Puri bahwa vaksin keduanya tanggal 28 September 28 Agustus. Agustus boleh nggak itu Dok? Iya, 28 Agustus. Iya, 28 Agustus itu boleh nggak Dok? Jadi agak maju beberapa hari ya, yang harusnya 1 September tapi menjadi 28 Agustus. Ya, demikian Dok pertanyaannya. Makasih sebelumnya. Jadi waktu awal-awal tuh malah 2 minggu ya. Jadi vaksin pertama, vaksin kedua tuh 2 minggu, sekarang udah 1 bulan. Jadi kalau beda
Beberapa hari? 31 sih 3 hari, 4 hari sih nggak ada masalah kalau saya bilang. Boleh, silakan. Oke. Jadi bisa gabung di PURI ya? Bisa ya Pak Eri ya? Iya Pak Eri, ya izin Pak Eri. Oh iya iya. Yang penting Sinovac ke Sinovac ya. Jangan Ya, Sinovac siap. ke Siap Pak, ya. AstraZeneca. Sebetulnya begini, apa namanya, vaksin yang pertama kemarin itu kan prioritas utamanya adalah yang pertama ya. Tapi setelah kita lihat masih ada sisa ya. Kebetulan saya minta kuotanya ditambah ke Polres Depok ya. Alhamdulillah ada beberapa warga yang ikut juga untuk vaksin kedua. Ya, jadi nanti untuk tanggal 28 Agustus, Ibu saya rasa kalau memang vaksin pertamanya Sinovac, ke Sinovac lagi, insya Allah bisa Bu Ani ya. Ya, makasih Pak Eri. Oke, Bu Ani, makasih. Ya. Kasih. Oke, Ibu barangkali ada ibu-ibu yang lain yang mau menanyakan. Boleh mau tanya lagi, boleh? Mbak Ico, ya oke silakan. Habis Mbak Ico. Saya. Ya. Oh, Dok mau Ibu. nanya, Okay. Boleh sekarang ya? Iya Mbak Ico, silakan. Dok mau tanya, anak saya kan sudah melakukan vaksinasi Sinovac pertama. Setelah itu kena COVID. Bagaimana ya kelanjutannya, Dok? Sekarang sudah sembuh sih. Ya. Sudah sembuh. Apakah melanjutkan vaksinasi yang kedua atau vaksinasinya diulang? Langsung aja Bu, lanjut vaksinasi yang kedua. Jadi sekitar 1 bulan setelah sembuh, boleh langsung vaksinasi 1 kedua. bulan apa 3 bulan ya Dok? 1 bulan aja. Oh 1 bulan ya. 1 bulan boleh. Nah kebetulan kan waktu itu Sinovac ya Dok. Boleh nggak yang keduanya AstraZeneca? Kelihatannya sih nggak dianjurkan kalau ya vaksinnya beda. Kalau vaksinnya beda, jadi hitungannya dari awal lagi. Nanti Astranya dihitung yang pertama kali. Nanti yang kedua vaksin Astra lagi gitu. Sebaiknya dengan vaksin yang sama. Oh, kalau gitu. Ibu menggunakan vaksin AstraZeneca, berarti dihitung yang vaksin Astra yang pertama. Mesti butuh vaksin Astra yang kedua. Oh, jadi gini Dok, kan waktu itu pakai Sinovac. Setelah beberapa hari kemudian, setelah vaksinasi, kena ini Dok ya, kena COVID. Nah, sekarang kan bulan Juni akhir waktu itu. Kira-kira kan katanya kalau penyintas COVID harus tunggu 3 bulan baru boleh melakukan vaksinasi. Sedangkan anak saya kan Juni akhir sembuhnya. Jadi sembuhnya awal Juli. Nah, apakah tunggu September atau boleh gitu sekarang hanya sebulan? Kalau saya bilang sih nggak ada masalah, boleh aja ya, boleh aja. Boleh ya Dok? Jadi boleh, langsung kedua ya? Langsung yang kedua. Langsung kedua apa ngulang gitu loh maksudnya Dok? Saya bilang sih yang kedua, karena udah yang pertama kan udah ya. Jadi asal yang kedua juga Sinovac gitu. Iya, asal Sinovac ya Dok ya? Nggak ngulang lagi ya? Enggak. Oke. Oh nggak nunggu 3 bulan ya Dok? Enggak sih, nggak perlu. Sebulan cukup. Dok, boleh emang ya? kalau misalkan tadi putranya Bu Marita yang disuntik lagi AstraZeneca, terus dia ngikutin yang kedua AstraZeneca, emang boleh Dok ganti untuk dihitung yang pertama lagi? Iya. Iya, misalnya nih ya, kan yang pertama Sinovac, lalu yang kedua dapatnya AstraZeneca. Berarti AstraZeneca-nya dihitung yang pertama, kemudian mesti melakukan injeksi lagi yang AstraZeneca yang kedua, gitu. Jadi si yang pertama itu dianggap hilang. Tidak bekerja ya Dok ya, kalau dia mengulang dengan AstraZeneca 1-2? Iya, nggak bekerja yang pertama. Nah, Dr. Wulyo, saya tanya nih. Dok, saya tanya Dok, boleh? Silakan. Itu tadi ada pertanyaan kalau dari Sinovac ke mana, Zeneca tidak dianjurkan kan?
Nah, itu kalau seandainya tadi ada pertanyaan dari Bu Marita ya. Jadi kalau nanti akan vaksin Zeneca, keduanya pun harus Zeneca. Nah, vaksin pertamanya Sinovac-nya itu ada efek nggak terhadap kondisi kita? Kita sudah pernah divaksin Sinovac, terus kita merubah diri menjadi Zeneca, dan keduanya pun menjadi AstraZeneca. Itu ada efek nggak ke tubuh kita? Nggak ada sih, kan yang paling ringan itu efek sampingnya memang Sinovac ya. Jadi nggak terlalu demam, nggak terlalu nyeri, nggak terlalu pegel ya. Kalau AstraZeneca kelihatannya efek sampingnya lebih kuat dibandingkan Sinovac. Jadi kalau saya pikir sih yang untuk Sinovac nggak ada masalah. Oh, berarti gini ya. Berarti kalau kita divaksin Sinovac ya, terus berikutnya pertama kali lagi kita vaksin AstraZeneca, berubah-ubah bisa aja. Nanti ada vaksin lain. Ya anjurannya mesti sama, tapi kan tergantung kita dapatnya ya. Kan sekarang nih kalau kita mau beli ya kayak zaman misalnya putra-putri kita ya, kan ke dokter anak vaksin ya kan kita bayar. Nah ini kan enggak. Jadi vaksinnya masih pemerintah yang pegang. Kalau sudah kita beli sendiri, kita pilih sendiri ya misalnya kita habis untuk Sinovac mau AstraZeneca. Ya udah AstraZeneca-nya dihitung yang pertama, yang kedua mesti AstraZeneca lagi. Nggak bisa misalnya udah AstraZeneca nanti yang kedua Sinovac atau Moderna atau Pfizer gitu ya. Kalau itu sih kayaknya nggak berefek tuh. Jadi nano-nano. Kecuali booster kali ya, Dok ya. Kecuali booster misalnya yang sekarang terjadi adalah vaksin pertama, kedua Sinovac, vaksin ketiga Moderna. boosternya Moderna, itu boleh, nggak ada masalah. Satu lagi Bu Nana, boleh Bu Nana pertanyaannya satu lagi? Oke, terakhir ya Pak. Pak boleh ya, terakhir ya. Ya, habis ini. Iya, habis ini Burum. Silakan. Oh, Pak. Burum belum ya? Enggak apa-apa Pak, ya? Pak Eri terakhir. Bentar ya. Ini untuk Dokter Bulyo nih barangkali paham ya. Ini kalau kita ini kemarin kan ditawarkan dari Polres Depok ya. Depok. Infonya katanya itu info dari Polri dan Polda ya. Itu kalau kita jadi tuan rumah itu nakes ya. Nakes itu yang memfasilitasi atau yang membayar itu dari siapa ya? Apa sudah include dari Polres atau kita memang sebagai tuan rumah yang harus menyiapkan biaya untuk itu? Mungkin dokter tahu kali. Gimana, Dokter Bulyo? Ya saya nggak tahu sih, tapi ya boleh dari Polresnya, ya boleh dari kita sebagai tuan rumah. Kalau ada dana lebih mengeluarkan ya nggak ada masalah kalau saya bilang sih. Iya, oke. Kemarin itu kan nakes semua kita yang bayar, Pak. Jadi polisi menganggarkan. Tadinya saya pikir itu memang udah include dari Polresnya. Kita hanya menyiapkan tempat, tenda, bahkan mungkin makanan dan sebagainya. Tapi oke, nggak apa-apa lah buat kita. Yang penting kemarin kita berjalan sudah baik dan lancar ya. Itu aja Dok. Maaf Dok ya. Makasih Pak Eri. Maaf. Oke, silakan Burum. Burum. Pak Eri, Burum Ya, nih habis ini. Terima kasih. Ada dua pertanyaan. Pertama mengenai strain Delta, akhir-akhir ini kayaknya gejalanya yang lebih ke arah pencernaan. Sementara saya dengar sekarang ini banyak orang yang merasakan begah, lalu juga macam-macam lah, pokoknya masalahnya memang di perut. Nah, itu bagaimana Dok? Perbedaan antara COVID yang menyerang perut dan yang pencernaan biasa ataupun yang GERD itu pertama. Pertanyaan kedua sebetulnya bukan pertanyaan, apakah mohon maaf ini, apakah tayangan tadi itu bisa di-share, Pak? Saya kira begitu. Terima kasih. Baik, Ibu Rum, terima kasih. Ya utamanya sih mayoritas pasien COVID walaupun varian Delta tuh mayoritas tuh demam ya. Jadi memang kayak orang flu. Jadi
keluhan utamanya demam, yang kedua batuk, badan tidak nyaman. Katanya sih sekitar 50% memang ada keluhan saluran cerna. Jadi perutnya begah, nggak selera makan, mual gitu ya. Ada yang indera pengecapnya berkurang. Kalau saya malah indera pengecapnya berlebih, jadi makan roti manis semua rasanya asin tuh. Tapi ya utamanya sih kelihatannya tetap demam sama batuk ya Bu ya. Sekitar 50% bisa gejala saluran cerna. Kalau misalnya saluran cernanya bermasalah tapi tidak panas, itu kira-kira mungkin nggak itu kena COVID? Rasanya sih enggak. Rasanya sih enggak. Mungkin itu Jadi primer demam di itu saluran adalah cerna. gejala utama. Ya, gejala utamanya demam. Kasih. Terus tayangan tadi. Tayangannya bisa, nanti saya udah kirim PDF-nya ke Ibu Nana, jadi nanti bisa di-share. Terakhir Ibu Angelia ya, betul. sterilisasi UV ruangan atau air purifier perlu efektif untuk pencegahan COVID di rumah, ya bisa ya. Kita juga di RCM itu menggunakan juga air purifier di tempat-tempat rapat ya, tempat kita berkumpul tuh bisa kita menggunakan air purifier, ya bisa membantu untuk mencegah gitu, nggak ada masalah. Boleh tambahan sedikit? Terima kasih. Boleh tambahan sedikit saja. Oksigen concentrator, apakah itu bisa digunakan? Yang sekarang banyak ditawarkan. Ya, kalau saya sih pikir kalau sudah memakai oksigen tuh ya pasiennya mesti dirujuk ke rumah sakit. Artinya kan gejalanya sudah memberat. Dia sesak nafas atau saturasi oksigennya sudah kurang. Kecuali kalau rumah sakitnya penuh gitu. Kalau rumah sakitnya penuh ya apa boleh buat, kita mesti kasih oksigen di rumah gitu. Jadi Ibu Primi dan kawan-kawan tadi juga sudah ada ya untuk logistik oksigennya mempersiapkan di rumah itu kalau terpaksa gitu. Kalau nggak terpaksa sih sebaiknya kalau udah butuh oksigen dirujuk ke rumah sakit dok ya. Dirujuk ke rumah sakit, betul. Soalnya sekarang banyak dijual yang concentrator. Namanya juga sales ya dok ya. Oke baik, terima kasih.